Perkenalkan, nama saya Elis Florida dengan NIM 213304010331. Kelas 2 pagi D, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi topik 11 yang berjudul tentang sistem penggajian dan pengupahan. Dan tugas ini diberikan oleh Bapak dosen yang bernama Bapak Hotua Samosir, SPD MSI. Materi 11.1 Deskripsi kegiatan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif dan gaji, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan, serta perhitungan gaji dan upah karyawan. Fungsi keuangan. Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah, serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. 3. Fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Karena tidak ada satu pola yang dapat digunakan secara universal, maka prosedur ini harus disesuaikan dengan kebijakan gaji tiap-tiap organisasi dan hendaknya didasar atas kebijakan yang dianggap adil. Materi selanjutnya tentang pengertian. Gaji dan upah merupakan balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi karyawan, gaji dan upah merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi kerjanya. Selain itu, merupakan salah satu motivasi bagi mereka. Lain halnya dengan perusahaan. Bagi perusahaan, gaji dan upah merupakan beban untuk menghasilkan laba, sehingga pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Pengertian sistem informasi akuntansi, gaji dan upah. Sistem akuntansi gaji dan upah digunakan untuk menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh simpanan untuk pengambilan keputusan yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan motivasi maupun training atau development karyawan. Materi selanjutnya tentang dokumen yang digunakan. Berikut adalah dokumen yang diperlukan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. A. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini pada umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Tembusan dari dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah. B. Presensi. Dokumen ini mencatat jumlah kehadiran karyawan dan nantinya data ini menjadi pertimbangan bagian keuangan dalam mengambil keputusan. C. Daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini harus berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan sebagainya. D. Rekap daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan gaji dan upah
perusahaan yang berdasarkan pesanan, rekap daftar gaji, dan upah yang digunakan untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pemesanan yang bersangkutan. Distribusi tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya. Next, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. 1. Prosedur pencatatan waktu hadir. 2. Prosedur pembuatan daftar gaji. 3. Prosedur distribusi biaya gaji. 4. Prosedur pembuatan bukti kas keluar. 5. Prosedur pembayaran gaji. Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. 2. Prosedur pencatatan waktu kerja. 3. Prosedur pembuatan daftar upah. 4. Prosedur distribusi biaya upah. 5. Prosedur pembuatan bukti kas keluar. Dan terakhir yaitu prosedur pembayaran upah. Materi selanjutnya yaitu fungsi terkait. Fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. 1. Fungsi PSDM atau HCD bertugas untuk merekap hasil presensi karyawan yang nantinya disetor ke fungsi keuangan. 2. Fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat slip gaji berdasarkan data yang telah diterima dari fungsi PSDM atau HCD dan membuat laporan penggajian. 3. Manajer memvalidasi semua kejadian yang telah dilakukan oleh fungsi-fungsi sebelumnya. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. 1. Fungsi kepegawaian. 2. Fungsi pencatat waktu. 3. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah. 4. Fungsi akuntansi. Dan yang terakhir adalah fungsi keuangan. Next, materi selanjutnya unsur pengendalian internal. Hal ini mencakup struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah diterapkan lebih dahulu. Untuk tujuan di atas, terdapat elemen-elemen yang merupakan ciri-ciri pokok pengendalian intern. Pengendalian intern yang memuaskan meliputi 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tetap. 2. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya. 3. Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bulan organisasi. 4. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab. Pengendalian intern dibutuhkan setiap perusahaan agar dalam menjalankan usahanya tidak menyimpang dan dari yang telah ditetapkan lebih dahulu. Untuk pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut. 1. Organisasi. Namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. 2. Sistem perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. 3. Setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji
yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. 4. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. 5. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. 6. Daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Dan yang terakhir adalah bukti kas keluar untuk pembuat pembayaran gaji harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bagian kedua yaitu prosedur pencatatan. Pertama, perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan. Kartu penghasilan karyawan digunakan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk mengumpulkan semua penghasilan yang diperoleh masing-masing karyawan selama jangka waktu setahun. Informasi yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban setiap karyawan. 2. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi ini banyak bertanggung jawab atas distribusi upah langsung ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung yang bersangkutan. Distribusi upah langsung dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kartu jam kerja. 3. Praktek yang sehat. Kartu jam yang hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum. Kartu yang berakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja. 2. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawali oleh fungsi pencatat waktu. 3. Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan kelarisan perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. 4. Perhitungan gaji penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dan yang terakhir adalah catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji.